Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam buku 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang pertama di dalam hati kita tentang nats ini adalah apa yang dimaksud dengan tawar hati? Ya, tawar hati itu banyak artinya, yaitu sesuatu yang dirasakan seseorang karena dia memiliki suatu pergumulan, bisa dikatakan sedang ataupun berat sekali. Pertama dikatakan tawar hati itu adalah hilangnya minat atau semangat seseorang. Ya, yang tadinya dia punya minat sesuatu yang menggebu-gebu, semangat yang menggebu-gebu akhirnya hilang dan sirna. Yang kedua dikatakan tawar hati itu adalah tidak antusias lagi, tidak ada lagi perasaan yang membuat jantungnya berdetak, ya, atau semangatnya gitu, tapi tidak antusias lagi. Yang ketiga dikatakan tawar hati itu adalah tidak bernafsu, ya. Tadi dia pingin cepat, pingin menang, pingin meraih sesuatu, akhirnya karena dia tawar hati, dia tidak bernafsu lagi. Ya, mau kalah, mau berhasil atau bagaimanapun dia tidak memiliki sesuatu yang nafsu yang menggairahkan dia. Lalu yang keempat dikatakan tidak mau peduli. Don't care, tidak peduli, ya. Mau apa yang dikatakan orang, mau apa yang diberikan masukan kepada dia, ya, dia katakan no, I don't care. Saya tidak peduli lagi semua itu. Ya sudah, terserah itu. Jadi kalau ada kata-kata terserah Anda, terserah kalian, berarti dia tidak mau lagi peduli. Dan kelima dikatakan tawar hati itu adalah apatis. Tidak ada lagi jiwa dinamis. Ya, seperti tentara yang berjalan suara kakinya prok prok prok, tetapi kalau dikatakan dia sudah tawar hati, dia apatis, rata semuanya. Dan keenam dikatakan tawar hati itu adalah batinnya sudah dingin. Ya, cool. Ya, dia tidak punya rasa lagi, hambar seperti makanan yang tidak punya rasa, dingin perasaannya, tidak mau tahu. Dan banyak lagi, ya, tawar hati ini digambarkan dari pandangannya, cara dia bicara, gayanya, semuanya itu akan terlihat dengan sendirinya. Karena orang-orang yang tawar hati tidak bisa menyembunyikan semua perasaannya di hadapan orang lain. Saudaraku, siapapun dapat mengalami kondisi seperti itu dan bisa dikatakan sangat wajar dan manusiawi. Tetapi jika ini terus dipelihara, dipertahankan, atau jiwa atau cara pandang pemikiran orang yang tawar hati ini dipertahankan di dalam dirinya atau di dalam diri seseorang, ini akan berakibatkan sangat buruk sekali. Karena ini akan berdampak kepada kesehatan pribadi orang yang tawar hati tadi. Ya, jasmaninya, rohaninya akan terganggu, akan terguncang. Makanya orang yang tawar hati kalau sudah memasuki ruang jasmaninya, rohaninya, dia menjadi tidak punya semangat, dia tidak punya gairah. Ya, dia akan sakit, jatuh sakit.
pikirannya sakit, hatinya sakit. Makanya boleh kita lihat orang-orang yang tawar hati awalnya itu adalah beban pikiran yang banyak, ponjot di bagasan rohanang pikirannya. Itulah yang membuat dia menjadi sakit awalnya. Lalu dia tidak selera apa-apa. Tidak selera untuk makan, minum, tidur pun terganggu. Bahkan dia pun tidak akan mau lagi ya berdoa. Orang yang tidak berdoa, ya kerohaniannya juga akan terganggu. Dan juga dikatakan dia akan berakibat buruk pada dirinya maupun orang lain. Ya bukan hanya pada dirinya, jasmani dan rohaninya. Orang lain juga akan berdampak buruk terhadap orang yang tawar hati tadi. Misalnya kalau dalam satu keluarga Bapak Ibu ada yang tawar hati. Jadi ya keluarganya akan kena. Kalau misalnya dia sebagai istri, suaminya akan kena dampak. Atau anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Kalau si bapak yang tawar hati berdampak buruk kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Dan begitu juga kalau anaknya yang tawar hati, tidak ada semangat lagi. Ya, tidak ada antusias lagi, nggak ada minatnya lagi belajar dan sebagainya. Ini akan berdampak kepada orang tuanya. Jadi berdampak pada dirinya dan kepada orang di sekitarnya. Lalu dikatakan juga kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup positif. Jadi orang yang tawar hati itu tidak ada lagi ritme positif. Yang adalah pemikirannya yang sudah seperti benang kusut, ya tidak ada semangat, nggak punya cita-cita. Bayangkan saja saudaraku, jika anak-anak kita disuruh sekolah tidak mau, ditanya apa cita-citamu, dia katanya tidak punya cita-cita, ini akan mengganggu ritme kehidupan positif seseorang. Itu makanya banyak kita lihat orang-orang mencari pelarian di dalam kehidupannya. Lalu dikatakan juga kalau ini dibiarkan terus, orang yang tawar hati akan kehilangan gairah dalam hidupnya. Makanya bisa kita katakan orang tadi kalau sudah dia tawar hati, enggak ada semangat hidupnya. Pikirannya maunya aduh mati sajalah, kan gitu. Doanya maunya sudah selesailah Tuhan. Udahlah Tuhan, enggak ada lagi gunanya hidup ini. Tidak ada artinya hidup ini. Semua tidak ada punya arti, ya. Akhirnya dia malas untuk makan, malas bekerja. Ya tidur pun tidak teratur dan sebagainya. Ya begitulah, gairah hidupnya tidak ada. Maunya menyelesaikan secara sesingkat-singkatnya. Ya dalam arti ini bisa merusak kehidupannya dan bisa juga fatal di dalam kehidupannya. Yang terakhir dikatakan kalau orang yang tawar hati itu pandangannya itu bisa negatif semua terhadap dirinya, terhadap orang lain. Bahkan yang paling kita takutkan adalah pandangannya akan Tuhannya pun akan kabur. Ya. Dia memandang dirinya itu tidak ada artinya. Orang pun dipandangnya tidak ada artinya, orang lain di sekitarnya. Bahkan kepada Tuhan pun dia tidak ada lagi pandangan positif kepada Tuhan. Akhirnya ya, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada, tidak nyata dan sebagainya. Akhirnya dia semakin jauh dari kehidupan normal dan jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam Yesus Kristus, apakah dan bagaimanakah cara kita supaya tidak tawar hati? Yaitu kita harus memiliki kata kunci atau sesuatu yang menjadi sumber kekuatan. Kalau kita tawar hati, kita harus katakan aku tidak mau tawar hati. Karena itu adalah suatu semangat, ucapan, kalimat yang membangun semangat kita untuk kembali. Saya bisa, saya mampu, itu semangat ya. Ucapan atau kalimat memotivasi diri kita. Jadi itu harus keluar dari hati kita. Itu harus keluar dari pikiran kita. Itu harus keluar dari semangat kita. Kita katakan saya tidak tawar hati. Dan itu dimulai dari kita. Ada semangat, ada kemauan untuk kembali. Dengan mengungkapkan cara atau perasaan kita juga kepada Tuhan adalah satu-satunya juga jalan. Ya, jika kita tawar hati, kita bangkit kembali dan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Karena kita harus ingat, Tuhan itu selalu berjanji dan Dia katakan,
Aku menjanjikan kekuatan apabila engkau membutuhkannya. Makanya Tuhan selalu mengundang kita, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita manusia. Karena Tuhan tahu ada batas-batas kesanggupan manusia itu untuk mendengar, melihat, dan memahami setiap kasus atau persoalan di dalam kehidupannya. Tuhan menjanjikan, berbicaralah, berkomunikasilah, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan dengan jujur perasaanmu pada saat ini. Jadi nats ini mengajak kita, ungkapkan, katakan semua keluh kesahmu, perasaanmu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu bagaimana memberikan pertolongan, solusi atas beban hidup kita. Dan kita ketahui dan kita sadari juga Bapak Ibu, apa yang kita alami saat ini mungkin saja dapat menjadi alasan kita menjadi tawar hati. Atau bisa saya katakan, jika ada sekarang ketika engkau mendengar nats ini, ya, ketika engkau mendengarkan renungan pada pagi ini, engkau dalam posisi atau kondisi tawar hati. Mungkin engkau tawar hati karena engkau disakiti, baru disakiti. Atau engkau tawar hati karena engkau dihianati oleh temanmu sendiri, yang kau anggap selama ini adalah orang yang spesial bagimu. Lalu kau dihianati. Atau engkau tawar hati karena engkau difitnah. Dikatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Kamu difitnah. Dan itu yang menyakitkan sekali. Atau jika engkau sekarang tawar hati karena engkau dikecewakan. Apalagi dikecewakan oleh orang yang engkau cintai. Engkau akan tawar hati. Namun saudaraku, firman Tuhan mengatakan, lihatlah lebih dalam. Ya, lihatlah lebih dalam. Jika tidak ada yang care dan peduli kepadamu, siapapun itu, lihatlah lebih dalam bahwa Tuhan telah menopang kita dengan kekuatan untuk mengatasi semuanya problem di dalam hati dan pikiran kita ini. Makanya Tuhan berikan kepada kita iman, haporsiaon, iman, ya, diberikan kepada kita supaya dengan iman kita bisa menghalau semuanya rasa perasaan yang menyakitkan itu, supaya kita tidak jatuh kepada tawar hati. Tuhan memberikan iman, kepercayaan supaya kita bisa kembali dan mengingat kemana kita akan pulang dan kemana kita akan berseru, yaitu kepada Tuhan yang memberikan iman kepada kita. Dalam kondisi itu kita memakai senjata perisai kita adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingatlah saudaraku, Paulus pernah mengatakan demikian di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dia katakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba kita lihat, ada sesuatu yang saya garis bawahi di sini. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ternyata Tuhan tahu kesanggupan kita sebagai manusia. Dari umur atau berat badan kita, ya, dalam pemahaman kita, intelektual kita, spiritual kita pun Tuhan kenal siapa kita. Jadi tidak akan pernah Tuhan izinkan suatu cobaan, ujian hidup ini melebihi dari batas kesanggupan kita manusia. Kita harus ingat itu. Jadi jika engkau sekarang bergumul tentang apapun itu, ingatlah, itu tidak akan melebihi dari batas-batas kemampuan kita sebagai manusia. Yang kedua yang saya garis bawahi dari pernyataan Paulus itu adalah bahwa ternyata Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, sangat cerdas sekali. Tuhan mengizinkan kita untuk memikul beban itu. Tapi Tuhan juga memberikan kekuatan penghiburan kepada kita supaya kita bisa sanggup menanggungnya.
Jadi akhirnya Tuhan itu ternyata mendewasakan kita. Makanya dikatakan di balik persoalan, di balik ujian, kalau kita lulus di dalam itu semua, itu akan mendewasakan kita, mendewasakan kita. Ya. Itulah membuktikan kalau kita keluar dari segala persoalan kita dan kita mengandalkan iman kita dalam Yesus Kristus, kita mampu itu mengatakan, lalu kita bisa lempang dan bernapas. Saudaraku, ingatlah, dalam kondisi itu engkau sudah didewasakan di dalam iman oleh Tuhan. Untuk itu, janganlah tawar hati. Karena dalam suka, di dalam duka, di dalam kesenangan, kesedihan, di dalam kejayaan kita, prestasi kita, atau di dalam keterpurukan, Tuhan selalu memantau, melihat hati dan pikiran kita, semampu mana kita untuk melewati itu semuanya. Kiranya firman ini meneguhkan iman kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami terima dengan iman kami. Ternyata apapun yang kami alami saat ini, baik dalam suka dan duka, Engkau selalu memberikan kekuatan, Engkau selalu memberikan penghiburan, supaya kami tidak merasa sendiri untuk menghadapinya. Dan kami akan berjanji dalam hati kami tidak akan tawar hati. Karena tawar hati akan merugikan jasmani dan rohani kami. Tapi kami ingin berjuang untuk keluar dari situasi itu. Kami tidak akan tawar hati, karena kami percaya Roh Tuhan selalu menyertai kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun, tambah usia mereka. Tetap jaga Tuhan, lindungi mereka. Dengan tambah umur 1 tahun lagi, Tuhan berikan mereka menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga dan dimanapun mereka tinggal. Dan itu menjadi suatu berkat bagi mereka, sukacita bagi mereka. Begitu juga jika ada rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, tambahkan sukacita, damai sejahtera di dalam pernikahan mereka, supaya penuhlah rasa cinta, saling pengertian, dan mengampuni satu dengan yang lain. Berkati juga anak-anak kami yang dalam studi belajar, mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang duduk di bangku perkuliahan. Tuhan tambahkan kecerdasan dan hikmat kepada anak-anak kami semuanya. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat setiap rumah tangga yang mungkin pada saat ini mengalami keterpurukan antara suami dan istri. Tuhan, satukan ikat hati mereka di dalam cinta Tuhan, supaya mereka tidak tawar hati, tapi mereka saling menerima dalam segala kekurangan mereka, supaya rukun dan damai rumah tangga mereka. Dan berkati gereja-Mu Tuhan, dan semua pelayanan yang kami laksanakan di dalam gereja-Mu. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar pemerintah kami selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan, agar semua terlaksana Tuhan program pemerintah kami, walaupun di masa pandemik ini, tapi berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, tetap kuat, tetap semangat, jaga prokes, Tuhan akan selalu melindungi kita. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun.
Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila amang inang saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas. Basuh kami, oh Tuhan, selalu sekonda memi. Sayang pehon tangan-Mi Tuhan, pehon Tuhan ngomong-Mi. Ikut video, dan maaf Tuhan, sifat Tuhan hadame. Basuh kami, oh Tuhan.